Jadi kenapa streaming di TikTok Live Studio itu berat banget? Selamat datang lagi ke kamar gue, di Kamar Rama. Kali ini gue akan ngomongin kenapa di TikTok Live Studio itu streamingnya berat banget. Tapi sebelum gue mulai, bukan pesan sponsor, gue belum dapat sponsor sampai sekarang ini. Gue akan memperlihatkan syarat untuk memakai TikTok Live Studio. Oke, ini dia. Gua kasih di depan sini aja ya. Get access to go live ya. 7-day trial access requirement. Jadi gua pada suatu hari membuka TikTok Live Studio dan gua dapat notifikasi ini. Jadi gua harus masukin lagi, login lagi untuk mendapatkan akses ini. Gue agak bingung kenapa dia pakai prasyarat seperti ini, padahal dikasih aja untuk yang sudah bisa gitu loh, maksud gue. Kenapa harus pakai syarat begini-begini gitu loh. Oke, gue kasih lihat lagi nih. Itu untuk 7-day trial access requirement. Jadi lu akan dapat 7 hari atau seminggu access requirement itu kalau sudah you access to go live with Live Studio is not banned or revoked. Oke, kalau nggak di-ban, akses ke live atau ke Live Studio tuh nggak di-ban. Oke. Your access to go live has been banned for less than one time in the last 30 days. Jadi lo nggak di-ban nggak di-ban sama sekali. Less than one time ya, berarti nggak di-ban sama sekali dalam 30 hari saat live ya. Have TikTok account that at least 30 days old. Jadi harus lo udah punya TikTok account yang sudah 30, udah sebulan lah umurnya, paling tidak gitu. Harus punya 1000 follower. Yang terakhir ada have gone live more than 25 minutes. Ya, jadi udah pernah live lebih dari 25 menit at least satu kali dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. 180 days ya. 6 bulan terakhir lah kurang lebih ya. Iya, kurang lebih 6 bulan terakhir. Nah, ini syarat untuk mendapatkan akses pertama ke TikTok Live Studio. Jadi ya nggak ada efek ini, nggak ada naninu lagi. Harusnya kalau kalian sudah bisa harusnya kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini ya harusnya udah beres ya. Oke. Lalu lanjut ke 180 day access requirement. Jadi kalau misalnya lu oke gitu ya, lu bisa dapat 6 bulan access requirement. Lu bisa make TikTok Live Studio selama 6 bulan. Jadi yang pertama itu adalah you have access that hasn't been revoked selama trial period. Jadi kalau misalnya dalam trial period itu lu kena atau lu nggak live ya, reset lagi dari 1 gitu ya. Terus you go live for more than 25 minutes at least 2 times on the during trial period. Jadi lu udah 2 kali. Jadi dalam seminggu tuh 2 kali streaming. Terus you go live for more than access will be automatically renewed for another 6 months after expired. Jadi kalau lu akan ditambah lagi aksesnya kalau lu live lebih dari 25 menit selama 2 kali dalam 30 hari terakhir, dalam sebulan terakhir. Jadi sebenarnya gampang. Dan getting your access revoked itu kalau lu akan kehilangan TikTok Live Studio jika violations sama guideline atau lu nggak mengikuti requirement yang ada. Jadi kalau requirement ini nggak bisa lu penuhi. Sebenarnya gampang, tapi nggak perlu nggak sih? Kalau menurut gue nggak perlu beginian. Udah kasih aja. Kalau misalnya melanggar, cut gitu loh. Tapi requirement untuk dapat 7 hari, dapat 180 hari, nggak perlu menurut gue. Karena orang pasti akan pakai gitu kalau mau nge-live di di TikTok Live Studio dengan TikTok Live Studio maksud gue. Kalau begini kayak orang agak sedikit dibatasi gitu, dan orang kayak dipaksa ada walaupun sebenarnya enggak ya. Karena gue udah coba, gue seminggu habis setelah gue mendapatkan ini,
Gue makanya kenapa gue nggak apa namanya nggak bikin konten tentang TikTok Live Studio dulu, itu karena gue seminggu dulu mau ngetes. Gue kena ban nggak ya, atau gue didepak nggak ya, atau gue harus ngulang lagi nggak ya? Karena kan gue udah nge-live lebih dari apa namanya lebih dari jam yang dibutuhkan di datanya. Jadi gue udah nge-live lebih dari 25 menit selama selama gue apa namanya eksis di TikTok. So, gue coba, gue coba, gue coba dan gue renew apa namanya keriset doang gitu loh. Jadi 7 hari dapat akses 7 hari trial lagi. Well, dan gue harus ngejar 6 bulan akses requirement-nya. Jadi kalau misalnya intinya dengan apa namanya dengan syarat ini adalah lu kalau mau harus rajin live di TikTok Live Studio. Oke. TikTok Live Studio atau di TikTok lebih tepatnya. Oke. Make sense? Tapi sekarang kita akan masuk ke TikTok Live Studio-nya. Oke, guys? Oke, ini dia TikTok Live Studio. Dan pertanyaan kalian adalah harus pakai display capture atau game capture? Dan ketika memakai game capture, gue coba tambah di sini. Oke, gue tambah game capture nih ya. Apakah capture compatibility itu harus nyalain? Bisa iya, bisa enggak. Harus dicoba-coba untuk tiap game. Dan tiap update akan berubah-ubah. Jadi gini, di sini kalau misalnya kalian dengar ada suara tambahan, itu karena gue lagi menyalakan Genshin Impact di sini. Pada saat dulu gue memakai sebelumnya, di patch sebelumnya, gue memainkan Genshin Impact pada TikTok Live Studio, gue harus menghidupkan Capture Compatibility. Kenapa? Karena kalau enggak, yang ditendang itu adalah gamenya. Gamenya otomatis mental, nggak tahu kenapa. Nah, di sini udah ada, kayak ini show cursor, oke. Sorry. Di sini udah gue setting, ada Genshin Impact, ada display capture. Kita bandingin pakai display capture bagaimana, pakai Genshin Impact gimana, pakai game capture bagaimana. Oke. Kita masuk dulu ke gamenya ini. Oke. Ini memakai display capture. Agak patah-patah ya. Tidak agak apa namanya kayak di bawah 30 fps rasanya. Dan ini gue memakai apa namanya Genshin Impact di Sumeru. Jadi kebetulan entah kenapa kota Sumeru di Genshin Impact itu salah satu yang berat, entah kenapa. Jadi kalau misalnya lo masuk kota ini ketika lagi stream itu nggak di broadcast software manapun akan sedikit terasa berat. Jadi gue coba di sini. Kalau kalian lagi tidak streaming, ini di sini lancar banget. Tapi kalau lagi streaming di sini akan terasa berat, akan terasa drop. Kenapa? Kita lihat lagi di sini. Karena kalau lihat di atas itu memorinya yang kepake 72%. CPU yang dipakai 30%-an. Ini yang membuat jadi agak berat. Kita coba pakai Genshin, pakai game capture-nya ya. Oke. Ini gue tutup dan gue hidupin game capture-nya. Nyala ya. Nyala pakai game capture-nya, langsung nyala. Jadi yang kelihatan bukan apa yang kelihatan di screen gua, tapi yang kelihatan adalah apa di game gua. Tapi sebelum ini gua setting dulu show cursor. Oke. Sekarang kita coba. Menurut gue ini kerasa sedikit lebih berat sih daripada display capture. Entah kenapa ini agak terasa sedikit lebih berat lagi. Dan dari pengalaman gue ini berpengaruh juga di luar kota Sumeru. Jadi kalau kalian punya game yang makan CPU sama makan memori, mungkin akan terasa lebih berat lagi. Pastinya. Sekarang daripada pusing, gue akan coba membandingkannya lagi dengan software broadcast yang lain. Yaitu ada Prism dari Nava ya, sama OBS. Oke, kita coba ya. Oke, ini udah Prism Live Studio. Kalau ngeliat di bawah situ, kita lihat CPU yang dipakai itu sekitar 40%. Lebih gede daripada TikTok Live Studio. Dan kalau misalnya melihat Task Manager yang dipakai juga memorinya 70% juga. Jadi emang agak gede. Coba kita masuk ke game ya. Coba kita masuk ke gamenya, ke Genshin Impact. Apakah ada penurunan juga?
ada sedikit juga, tapi nggak terlalu seberat tadi, nggak seberat di TikTok gitu loh, nggak seberat di TikTok. Memang ada gue juga rasa ada sedikit frame drop di sini, sedikit ada frame drop, tapi tidak seberat waktu tadi pakai di TikTok, baik pakai game capture ataupun display capture. Di sini emang gue kerasa ada penurunan juga, tuh ada penurunan juga. Jadi kalau udah mulai agak rame di sini, itu ada sedikit penurunan di beberapa daerah tertentu, tapi tidak seberat yang tadi. Kenapa? Saya juga tidak tahu, gue juga nggak tahu kenapa. Padahal yang dimakan juga sama. Ini yang membuat gue bertanya-tanya, ada apa dengan TikTok Live Studio? Oke, buat perbandingan lagi, sebagai perbandingan lagi ya, gue akan coba juga ke OBS, oke? Oke, ini memakai OBS. Kalau lihat di kanan bawah di ujung situ, yang dipakai CPU-nya cuma 6%. Oh, jauh banget ya, jauh banget, jauh banget. Dan kalau ngelihat Task Manager di sini di bawah 70, apa namanya memori yang dipakai. Oke, coba kita masuk ke game. Kita masuk ke game, nih. Lancar. Lancar guys, serius lancar banget. Dan gue nggak bohong, ini gue ngerekam ini apa namanya, bener-bener takjub dengan performance yang dibuat sama OBS. Lancar banget di sini, lancar banget, lancar banget, lancar banget tuh. Sesmooth ini, 60 fps-nya nggak ngedrop. Beda sama di TikTok Live Studio ataupun di Prism. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya memang berat. Memang berat. Live streaming di TikTok Live Studio itu memang beratnya minta ampun. Karena memang gimmick yang diberikan sama TikTok Live Studio ataupun bahkan Prism ya, itu banyak banget. Jadi jangan heran ketika buka aplikasinya aja makan memorinya itu udah banyak. Sayangnya buat gua, gimmick yang diberikan oleh TikTok Live Studio itu masih nggak se-worth it apa yang diberikan sama Prism. Prism memang kalian bisa macam-macam, maka apa namanya, memang agak berat jadinya untuk membuka Prism bersamaan dengan game. Maka yang memori yang dimakan juga akan jauh lebih banyak, CPU yang dimakan juga jauh lebih banyak. Berbeda dengan OBS, di mana ini kurang lebih broadcast vanillanya gitu loh, yang bener-bener bersihnya. Kalau kalian mau pakai apa namanya broadcast aplikasi yang bersih, pakailah OBS. Cuman again, untuk bisa live main game di TikTok ya, kalau kalian tidak punya stream key, yang mana ini gua pun tidak tahu bagaimana cara dapetin stream key sampai hari ini, tetap paling lancar memakai, ya tetap bukan lancar, tetap paling gampang memakai TikTok Live Studio. Untuk memakai OBS ya kita harus grinding dulu. Gua nggak tahu. Katanya harus ada apa namanya deal-dealan sama agency dulu biar dapat stream key. Ada yang ngomong seperti itu. Cuman ini belum bisa gue buktikan kebenarannya dan gue nggak tahu apakah itu benar atau enggak, terutama di Indonesia. Sayangnya gue sendiri sebagai apa namanya orang yang udah lama daftar di TikTok, tapi baru-baru beberapa tahun ini aktif di TikTok, itu juga nggak dapet stream key-nya. Pengen dapat stream key-nya tapi nggak dapet sampai sekarang. Karena buat gue sendiri nggak nyaman apa namanya sebenarnya live streaming pakai TikTok Live Studio. Tapi buat sekarang tidak ada pilihan lain. Harapannya adalah TikTok Live Studio bisa memperbaiki aplikasi broadcast-nya. Oke. Itu menurut gue, tapi entahlah menurut kalian. Gue juga belum tahu TikTok akan mau mengarahkan platform live-nya ini kemana ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mau nge-live di TikTok Live Studio? Atau kalian tidak ada pilihan lain? Karena kan stream key hanya dibagikan kepada orang yang ikut agency, setahu gue ya. Kita lihat aja nanti apakah stream key juga akan dibagikan ke gue juga atau enggak. Tapi udah banyak content creator yang dengan PD-nya ngomong kemarin-kemarin ini ya, waktu mereka mendapatkan stream key, kalau mau pakai OBS pakai stream key-nya aja.
kan bisa dipakai jidat lu. Gue bilang kagak dibagi-bagi ke semua orang. Ini gue bikin konten ini adalah at least gue selalu pakai konteks adalah kalau kalian sudah bisa mendapatkan akses TikTok Live Studio. Dan tadi gue juga udah bahas ada syaratnya untuk bisa menuju ke sini, untuk bisa mengakses TikTok Live Studio. Again, tapi menurut gue itu sedikit harus mendorong gue atau mengancam gue, ya kasarnya ya. Lo harus sering-sering live di TikTok. Kalau buat kalian yang sering live di TikTok, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau buat gue yang kadang-kadang kebentur sama kerjaan, juga kadang-kadang agak berpikir. Walaupun sebenarnya syaratnya nggak berat-berat banget. Again, itu tadi menurut gue. Menurut kalian bagaimana? Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.